Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya akan membacakan renungan yang disiapkan oleh Monsinyur F.Ek Hati Sumarta Okarm untuk hari Minggu Biasa ke-32 tahun A tahun 2020. Hari ini Yesus mengajar kita dengan perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh. Kerajaan Allah, yaitu tata kehidupan umat manusia yang diwartakan dan didirikan oleh Yesus, berkali-kali digambarkan sebagai pesta pernikahan. Pesta pernikahan adalah gambaran sukacita dan kebahagiaan masyarakat. Suatu kehidupan Kristiani, jasmani maupun rohani sejati, harus disiapkan dengan baik, secara tekun dan sungguh-sungguh. Gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh atau teledor, keduanya itu merupakan gambaran tentang perbedaan sikap sadar terhadap kehidupan Kristiani sejati. Perumpamaan tentang 10 gadis yang bijaksana dan bodoh atau teledor itu hanya terdapat dalam Injil Matius. Dahulu, perumpamaan ini menunjukkan situasi yang dihadapi Yesus sendiri. Secara singkat, ada orang-orang yang mendengarkan ajaran Yesus dan mau menerimanya. Dan ada pula yang menolaknya. Dan untuk zaman kita sekarang ini, perumpamaan itu menggambarkan keadaan gereja dan keadaan pribadi warga-warganya. Bagi kita, Kristus Almasih bagaikan mempelai sudah datang, tetapi meskipun sudah dibaptis menjadi warga gereja, menjadi orang Kristiani, namun belum semuanya melihat, mengalami, dan merasakan adanya kegembiraan dan kebahagiaan kerajaan Allah bagaikan dalam pesta pernikahan. Sebab banyak orang bersikap acuh tak acuh sebagai orang beriman. Padahal siap siaga dan tekun mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah adalah suatu syarat mutlak untuk menyambut kedatangan Kristus dalam hidupnya. Apa sebenarnya kesiapsiagaan yang harus dimiliki dan dilakukan agar sungguh merasa gembira dan bahagia dalam kerajaan Allah atau dalam gereja sebagai persekutuan orang-orang pengikut Yesus? Siap siaga tak lain tak bukan ialah berbuat baik terhadap orang lain atau sesama. Perbuatan baik apa? Dalam Injil Matius ditegaskan di banyak teks apa yang harus kita lakukan untuk berbuat baik, yaitu menghindari perbuatan jahat, bab 15 ayat 19, mengasihi musuh, bab 5 ayat 44, saling mengasihi, bab 25 ayat 12, mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita, bab 18 ayat 21 sampai dengan 35, memiliki iman yang teguh, bab 21, setia kepada Yesus, bab 10 ayat 32, dan mengasihi Allah sepenuhnya, bab 22 ayat 37. Memiliki dan melakukan semua itu, itulah kesiapsiagaan sebagai syarat mutlak untuk bertemu dengan Allah dan merasa sungguh bahagia. Kita sungguh membutuhkan minyak untuk hidup kita. Gadis-gadis yang bodoh atau teledor bersikap acuh tak acuh, tidak ambil pusing, tidak peduli, tak menyiapkan pelaksanaan tugas mereka. Padahal dalam khotbahnya di bukit, Yesus berkata, "Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Injil Matius bab 5 ayat 16. Maka minyak yang dimaksudkan Yesus dalam perumpamaan itu adalah berbuat baik terhadap sesama. Orang-orang yang bijaksana ialah
mereka yang selalu menaruh perhatian dan ikut prihatin akan kebutuhan sehari-hari, baik dalam keluarga masing-masing, dalam tetangga, atau dalam lingkungan, bahkan perhatian kepada orang-orang yang tidak dikenalnya. Kita kerap kali memiliki lampu atau pelita, namun kita tidak mempunyai minyak untuk menyalakannya. Ibu Teresa dari Kalkuta yang sekarang telah menjadi santa berkata, apakah minyak untuk pelita kita dalam hidup kita? Minyak pelita kita ialah hal-hal kecil sehari-hari, kesetiaan, tepat waktu, kata-kata lembut, prihatin terhadap orang lain, tahu berdiam diri bila perlu, tahu memilih waktu, tahu kapan berbicara, kapan bertindak. Inilah tetesan-tetesan air kasih yang mampu membuat hidup bersinar terang sebagai orang beriman. Itulah yang dilakukan Santa Teresa dari Kalkuta. Sumber minyak itu baginya adalah Allah, seperti tampak dalam diri Yesus yang selalu siap siaga terhadap kehendak Allah. Apakah sumber minyak kita? Sama. Sumber minyak yang kita butuhkan supaya pelita kita dapat menyala dengan terang ialah Allah sendiri. Karena itu, hubungan kita dengan Allah harus selalu ada dan dipelihara. Kita harus senantiasa siap dan siaga mendengarkan dan melaksanakan sabdanya. Dan Allah justru berbicara paling banyak dan paling jelas melalui keadaan dan kebutuhan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Perbuatan-perbuatan baik kita kepada sesama, itulah pelita terang yang menunjukkan kepada kita kedatangan Kristus sebagai mempelai gereja dalam hati kita, yang dapat kita rasakan bagaikan kegembiraan dalam pesta pernikahan.